Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan kesehatan sehingga kita bisa melakukan atau menghadiri acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Merdu. Tak lupa pula salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya banggakan kawan-kawan semua yang telah bisa berhadir untuk acara diseminasi budaya positif ini. Baiklah, saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan. Setuju atau tidak setujukah jika 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. 2. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Anda setuju atau tidak setuju dengan pernyataan tersebut? Terima kasih. Silakan Bapak Ibu memberikan tanggapannya. Tidak. Karena tidak semua hukuman itu akan bisa memotivasi siswa. Malah kadang sebagian siswa jadi benci. Iya, benar sekali Bu Rifa. Hukuman itu bukanlah hal yang betul ketika kita ingin menerapkan sebuah kedisiplinan bagi si anak. Karena hukuman itu biasanya akan membekas pada si anak dan akan menjadi dendam, bukan untuk membuat perubahan pada si anak. Berdasarkan hal tersebutlah sehingga saya ingin membahas tentang bagaimanakah penerapan disiplin positif itu sebenarnya. Ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baiklah, pertama saya akan membahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan peserta didik sebagai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan mandiri dan bernalar kritis. Kesemua itu dapat kita ciptakan melalui atau bisa dipelajari melalui program intrakurikuler yang pembelajarannya terdiferensiasi, capaian pembelajaran disederhanakan, siswa memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Nah, dalam program co-kurikuler yang akan kita sajikan atau kita sungguhkan untuk peserta didik adalah adanya lintas minat mata pelajaran, berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umur, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, dan muatan lokal dikembangkan sesuai isu nasional dan global. Ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kita sekarang harus mengubah paradigma stimulus respon
ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon tentang dunia, realitasnya, kebutuhan sama, sedangkan teori kontrol tentang dunia, realitasnya, kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan semua individu itu tidaklah sama, tetapi selalu berbeda-beda. Yang kedua ada, semua orang melihat hal yang sama. Sebenarnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Sebagai teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa si anak bisa melakukan sesuatu hal yang melanggar? Mungkin kebutuhan si anak itu tidak ada ada salah satu kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak semestinya. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir kalah menang. Cobalah model berpikir menang dan menang. Semua hal itu berbeda. Bagaimana kita ingin mencapai suatu tujuan yang sama dengan berkolaborasi dengan sesama teman. Dengan begitu, sesuatu hal itu akan terwujud. Tidak ada semua pemikiran itu sama. Tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Tetapi dengan ide yang berbeda, kita bisa mencapai sebuah tujuan bersama untuk perkembangan peserta didik kita. Adapun pengertian dari disiplin itu adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, menurut William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah gagasan orisinal, karya orisinal, keluasan berpikir. Itu masuk dalam profil pelajar Pancasila kreatif. Di profil beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka akan terbentuk peserta didik yang berakhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Selanjutnya ada mandiri, akan terbentuk kesadaran akan diri dan situasi, regulasi diri. Ada bergotong royong, di bergotong royong akan tercipta kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Sedangkan di berkebenekaan global, maka akan terbentuknya mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya, refleksi dan tanggung jawab, berkeadilan sosial. Serta yang terakhir adalah bernalar kritis. Ketika bernalar kritis, maka peserta didik akan memperoleh dan memproses informasi, menganalisis dan evaluasi penalaran, serta refleksi dan evaluasi. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan dasar penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan kebutuhan bertahan hidup. Unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologis disebut dengan kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, contohnya adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keturunan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima adalah rasa diterima, dipedulikan, kerjasama,
menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan penguasaan adalah harga diri, didengar, memimpin, diakui, dan berprestasi. Sedangkan kebutuhan dasar manusia dalam kebebasan adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, maupun mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir ada kesenangan, yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ada beberapa kalimat tentang kebutuhan dasar manusia. Contohnya, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu merupakan contoh kebutuhan kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Itu merupakan contoh dari cinta dan kasih sayang. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu contoh penguasaan. Sedangkan yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Itu merupakan contoh kebutuhan dasar manusia di dalam kebebasan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ada motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi ekstrinsik adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga motivasi pelaku manusia tersebut, untuk menjadi disiplin positif, maka anak-anak harus ditanamkan motivasi intrinsik, yaitu motivasi untuk menghargai dirinya sendiri, tanpa dia menghindari hukuman atau dia mengharap imbalan sesuatu. Membahas dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti, meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan, merupakan dihukum oleh penghargaan. Ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan dapat menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas peserta didik, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik peserta didik. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, beri pengakuan secara konsisten, dan fokus pada proses. Contoh kalimat pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada pembuka, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai nilai kebajikan kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang terakhir ada kalimat pembuka, terima kasih untuk semuanya. Nilai kebajikan rasa tanggung jawabmu. Situasi apa? Pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Sekarang mari kita bedakan antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa kalimat. Contoh dari kalimat hukuman, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan contoh hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah merupakan contoh hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret merupakan konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersengat pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam juga hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK merupakan konsekuensi. Apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman,
Sesuatu yang dilakukan itu menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama itu merupakan hukuman, sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman bisa membuat anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman merupakan paksaan, sedangkan konsekuensi merupakan stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri merupakan hukuman, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk merupakan hukuman, sedangkan konsep diri yang baik merupakan konsekuensi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan merupakan bentuk dari hukuman, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai merupakan efek dari hukuman, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol penghukum, pembuat orang merasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Pada 5 posisi kontrol tersebut akan terbentuk identitas anak. Kalau di penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, maka identitasnya gagal atau kontrol dari luar. Anak-anak akan menghindari hukuman. Biasanya, kalau di posisi penghukum, guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk. Sedangkan di pembuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Itu merupakan efek yang sangat tidak bagus terhadap anak-anak. Hasilnya, ketika di penghukum, anak akan memberontak atau menyalahkan orang lain untuk berbohong. Sedangkan di pembuat orang merasa bersalah, si anak akan menghasilkan si anak yang menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Pada posisi penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Sedangkan di pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dampak pada murid di posisi kontrol penghukum adalah murid itu akan mengulangi kesalahan, sedangkan di pembuat orang merasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Sedangkan di posisi kontrol teman atau pemantau, identitas berhasil atau sukses, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan kepada orang lain. Di situ, guru akan berbuat, kalau di posisi kontrol teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Di sini akan lahir peserta didik yang ketergantungan. Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan akan lahir peserta didik lemah, tidak mandiri, atau tergantung. Sedangkan di posisi kontrol pemantau, guru akan menghitung dan mengukur. Di sini hasilnya, peserta didik akan menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Akan menghasilkan peserta didik yang menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sedangkan yang terakhir ada posisi kontrol manajer. Di sini identitas si anak akan berhasil atau sukses, akan terjadi kontrol diri dan menghargai diri sendiri. Di sini guru akan berbuat, mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau menggali identitas permasalahan dan akan menghasilkan peserta didik menguatkan pribadi peserta didik. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang pasif dalam dunia berkualitas dan akan menghasilkan peserta didik mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa kita tidak melakukan atau tidak membuat peraturan saja? Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Untuk mendukung motivasi intrinsik,
Kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas ini akan bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, bukan dalam bentuk negatif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati adalah keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama warga kelas. Jadi dari kesepakatan kelas maka akan lahir keyakinan kelas. Ada beberapa contoh dari perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau di peraturan, kita sering mengajukan kata-kata atau membuat peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas, anak-anak akan tumbuh rasa tanggung jawab. Berarti kalau si anak itu melanggar tanggung jawab, ya ketika dia tidak mengembalikan buku ke tempatnya, tapi dengan bukan bahasa untuk selalu mengembalikan buku ke tempatnya, tapi dengan bahasa tanggung jawab. Apa-apa aja yang item yang masuk tanggung jawab. Misalnya tidak mengumpulkan tugas pada tepat waktu atau tidak mengerjakan piket, itu masuk dalam keyakinan kelas tanggung jawab. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu merupakan keyakinan kelas menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu merupakan keyakinan kelas keselamatan atau menghormati orang lain. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Gosen pada tahun 2004. Kemarin saya sudah mempraktikkan tentang keyakinan kelas. Ini ada video tentang saya melakukan mempraktikkan tentang segitiga restitusi, di mana ada sebuah kasus Satria ini adalah peserta didik yang sering absen ketika pembelajaran eksak. Oke, ini saya tampilkan videonya. Ada apa, Bu? Panggil saya. Ibu panggil Satria hari ini karena di absensi Ibu dalam sebulan ini Satria banyak libur. Kira-kira ada apa, Satria? Saya malas sekolah, Bu. Kenapa malas sekolah? Karena tidak suka dengan pelajarannya. Suka dengan pelajaran apa, Satria? Tidak suka dengan fisika, Bu. Berarti Satria kurang menyukai dengan pelajaran eksak, kan? Iya. Ibu paham di posisi Satria. Mungkin Ibu kalau nanti jadi Satria tidak bisa di eksak, Ibu juga tidak akan menyukai guru eksak. Satria tidak menyukai eksak, tapi bukan berarti Satria harus libur. Kan ada pelajaran lain yang Satria sukai. Ya, pada hari itu memang rata-rata pelajarannya tidak saya suka. Kira-kira kalau kita tidak menyukai pembelajaran, ada nggak keyakinan kelas yang kita langgar? Ada Keyakinan apa, Satria? disiplin, Apalagi Satria? menghargai orang lain, bukan? Menghargai orang lain itu merupakan keyakinan kelas kita, dan disiplin juga merupakan keyakinan kelas kita. Kira-kira Satria mau nggak memperbaiki keadaan ini? Sebenarnya mau, Bagaimana caranya nanti Satria akan memperbaiki masalah ini? dengan hadir selalu di setiap pelajaran, mencoba belajar dengan Ibu.
Sangat setuju Satria. Nanti Satria bisa bekerja sama dengan Hani. Hani kan dia pandai dalam fisika. Atau kalau Satria mau dari hasil paparan saya tentang definisi disiplin positif ini, jika ada Bapak Ibu yang kurang paham atau belum bisa dipahami, saya buka sesi tanya jawab. Oke, kepada Bu Ros, dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Sri. Tadi sudah dipaparkan tentang budaya positif. Yang saya ingin tanyakan tentang kan siswa itu ada dikasih punishment dan reward ya. Misalnya kita kasih reward kepada siswa atau boleh dikatakan itu adalah penghargaan. Apakah itu termasuk budaya positif? Itu saja Bu Sri. Terima kasih. Selama ini kita menganggap bahwa pemberian reward atau punishment itu dalam dunia pendidikan sesuatu yang wajar. Itu adalah bagian dari upaya mengontrol atau mendisiplinkan perilaku anak. Namun, sebenarnya punishment dan penghargaan itu bukanlah hal yang bisa mendisiplinkan hal anak. Malah, hukuman atau punishment yang diberikan oleh guru dalam pendidikan akan memberikan kesan negatif dalam diri anak. Dan itu sangat menyakitkan serta berlaku jangka panjang. Hukuman justru akan menimbulkan dendam dan penolakan. Jangankan bisa memotivasi anak, mengubah sedikit perilaku pun susah. Kadang, dengan adanya pemberian hukuman, perilaku murid atau orang yang terkena hukuman akan semakin menjadi dan agresif. Hukuman bahkan tidak akan mempan jika murid tidak memiliki rasa takut. Selain itu, hukuman hanya berlaku di sekolah dan tidak berdampak dalam kehidupan nyata. Hukuman memiliki konsep diri yang negatif dan bahkan mereka akan berusaha menutupi kesalahan agar tidak terkena hukuman. Demikian juga dengan reward atau penghargaan. Selama ini kita mengira bahwa dengan sebuah penghargaan akan dapat memotivasi anak untuk terus berprestasi dan memunculkan perilaku baik. Akan tetapi, pemberian penghargaan ternyata kadang justru membuat murid mengalami ketergantungan. Mereka akan belajar atau termotivasi untuk berprestasi hanya ketika mendapatkan penghargaan. Jadi, motivasi yang timbul sifatnya sementara. Sekian dari saya, Bu Ros. Semoga Bu Ros bisa Ya, insya Allah bisa dipahami Bu Sri. Terima kasih Bu Sri. Oke, sama-sama Bu Ros. Oke, selanjutnya ada Bu Kulsum mau bertanya. Silahkan Bu Kulsum. Ya. Baik Bu Sri, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya akan bertanya kepada Ibu tentang pembuatan paradigma baru ya Bu ya. Bisa didengar Bu Sri? Bisa jelas ya. Saya ingin bertanya tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini kan pembelajaran dengan paradigma baru ini kan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi ya, di mana prinsip pembelajaran itu harus kita sesuaikan dengan kebutuhan si anak. Nah, dengan tahap perkembangan sesuai dengan teologi psikologi modern yang berkembang pada saat ini. Tetapi tidak juga luput dari profil pelajar Pancasila. Nah, yang ingin saya tanyakan, nah untuk menanamkan sifat pembelajaran yang dirancang berdiferensiasi, nah apa prinsip utama yang harus kita tanamkan kepada si anak agar pembelajaran paradigma baru ini bisa berjalan dengan efisien dan bisa menyesuaikan kebutuhan dengan apa yang dimiliki pada peserta didik kita. Prinsip apa yang harus kita utamakan dulu yang pertama sekali? Apa yang harus kita tanamkan di dalam pembelajaran paradigma baru ini supaya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan si anak. Prinsip apa yang harus kita tanamkan dulu? Terima kasih Bu Sri. Prinsip kita sebagai guru, prinsip kita miliki oleh guru agar pembelajaran yang kita rancang berdiferensiasi ini bisa sesuai
bisa efisien, bisa tertangkap kepada si anak. Apa yang harus kita utamakan dulu? Kita sebagai guru, apa prinsip yang harus kita tumbuhkan? Baiklah, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Bu Kulsum. Prinsip apa yang harus kita tanam ketika kita ingin merubah paradigma baru tentang pembelajaran? Berdiferensiasi ya. Yang pertama, prinsip yang harus kita tanam adalah merubah miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi. Di mana miskonsepsi pembelajaran berdiferensiasi itu yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi bukanlah pembelajaran individu. Maknanya pembelajaran berindividu adalah tidak semua siswa diberikan tugas yang berbeda. Misalnya 30 orang siswa, 30 tugas yang harus kita berikan. Tentu hal ini akan melelahkan guru. Kemudian, guru tidak harus membagi materi siswa menjadi unit-unit yang lebih kecil dengan tingkat kemampuan awal siswa agar pembelajaran tidak terfragmentasi, bukan seperti itu. Tetapi dia dibagi dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahamannya. Yang kedua ada pembelajaran berdiferensiasi bukanlah kekacauan, di mana gurunya harus membuat beberapa perencanaan pembelajaran sekaligus dalam proses pembelajaran. Harus berlari ke sana kemari untuk membantu si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Tidak seperti itu. Guru hanya memberikan petunjuk untuk setiap aktivitas peserta didik. Yang ketiga, ada pembelajaran berdiferensiasi bukanlah cara lain membentuk kelompok yang homogen, bukan kelompok yang homogen. Maknanya, misalnya gini, seperti kelompok siswa yang maju disatukan dalam satu kelompok, bukan seperti itu. Ada yang menengah, ada yang masih ingin berjuang untuk mendapatkan pembelajaran. Pembelajaran yang berdiferensiasi yang efektif adalah penggunaan aktivitas kerja kelompok yang mengakomodasi siswa yang kuat atau yang pintar pada bidang tertentu dan yang lemah pada bidang yang lain. Misalnya, seorang siswa mungkin pintar pada bidang sastra tetapi lemah pada ejaan atau hebat pada keterampilan peta dan kurang pada memahami pola dalam sejarah. Atau cepat dalam hal soal cerita pada matematika tetapi kurang teliti dalam hal komputasi. Nah, guru yang menggunakan aktivitas kerja kelompok yang fleksibel juga memahami bahwa beberapa siswa mungkin memulai tugas baru dengan lambat dan kemudian maju dengan cepat, sementara yang lain akan belajar tetapi lebih lambat. Nah, caranya kita akan mengkolaborasi siswa ini, mereka bisa belajar dengan teman sejawat. Jadi, kita harus bisa memahami tingkat kemampuan peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi itu dia mempunyai karakteristiknya berpihak kepada siswa, menyediakan lingkungan belajar yang mengundang minat siswa untuk belajar, serta menempatkan kekuatan semua siswa pada masing-masing kebutuhan sesuai minat, cara, dan waktu belajarnya. Kalau pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilaksanakan dengan cara konten, proses, produk, hingga lingkungan belajar siswa yang memadai untuk siswa. Dan karakteristik berdiferensiasi ini juga membuat ide dan mengekspresikan apa yang akan dipelajari. Kita harus menumbuhkan rasa hormat terhadap peserta didik, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, serta penerapan kurikulum dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Di sini, di pembelajaran berdiferensiasi ini sangat ditekankan atau kita harus tanamkan prinsip pada kita bahwa si anak itu lahir dengan kodratnya mereka masing-masing, dengan keunikan mereka masing-masing. Jadi kita guru harus menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hanya itu yang bisa saya pahami atau saya sampaikan kepada Bu Kulsum. Semoga Bu Kulsum bisa memahaminya. Terima kasih. Bisa, bisa. Tidak, Bu. Terima kasih Bu Lela atas
atas masukan dan sarannya. Terima kasih Bu Lela. Sama-sama. Bu Sri, saya mau bertanya sedikit tentang apa budaya bukan keyakinan kelas. Jadi masih ada sedikit mispersepsi tentang bagaimana cara kita membedakan antara peraturan kelas sama keyakinan kelas. Menurut Bu Sri, keyakinan kelas itu bentuknya kalimat yang lengkap, yang punya kayak subjek, predikat, objek, atau hanya sejenis tingkah laku yang harus diterapkan, atau bisa keduanya. Apakah dia bentuknya harus dalam bentuk kalimat, atau dia bentuknya itu kata kerja atau kata sifat, misalnya bertanggung jawab, kemudian bersabar, atau kesehatan, atau sebenarnya keyakinan kelas seperti apa yang dianjurkan untuk siswa menengah ke atas. Kalau SD mungkin lebih bagus keyakinan kelasnya itu lebih komplit ya. Ada bentuknya kalimat. Nah, itu kalau misalnya untuk SMP itu bagaimana menurut pendapat Bu Sri, atau ada pandangan yang berbeda tentang Bu Sri bagaimana cara kita mengambil kesimpulan tentang apa tadi namanya keyakinan kelas yang harus disepakati, yang dimana itu mudah dipahami oleh siswa. Terima kasih. Baiklah, saya ingin menjawab atau ingin memberikan pendapat tentang yang saya pahami dari Bu Roda tadi bertanya bagaimana pengertian dari peraturan, dari kesepakatan hingga keyakinan kelas. Seperti yang kita ketahui, peraturan kelas itu sebenarnya tidak bagus bagi siswa karena itu akan mengandung kalimat-kalimat negatif. Kenapa bisa lahirnya keyakinan kelas? Keyakinan kelas lahir dari kesepakatan kelas bersama ketika setiap si anak akan mengemukakan ide-idenya tentang kesempatan kelas apa yang ingin mereka lakukan. Nah, dari kesepakatan kelas itu akan muncul bahasa-bahasa seperti misalnya menjaga kelas tak bersih, hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, semua itu kalau hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu masuk ke kedisiplinan. Nanti di keyakinan kelas kita akan membuat disiplin. Dalam disiplin ada beberapa item seperti hadir tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, atau misalnya selalu ketika mereka ingin melakukan sesuatu hal yang mereka langgar di dalam kata disiplin, di keyakinan disiplin, mereka akan tahu item-item apa yang mereka buat dari kesepakatan kelas yang kita lahirkan. Contohnya lagi misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya itu akan masuk ke nanti menjaga kebersihan kelas, berarti masuk ke tanggung jawab. Nah, di keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak agar peserta didik bisa mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas mereka. Sedangkan untuk anak SD, ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, berarti kita akan menguraikan apa yang masuk dalam tanggung jawab, apa yang masuk dalam disiplin. Untuk anak SD, sebaiknya kalimatnya kita harus uraikan karena mereka belum paham apa itu tanggung jawab, apa itu disiplin. Beda dengan kita yang masih tingkatnya SMA. Mungkin anak-anak akan lebih mengerti dan paham apa yang mereka ingin sampaikan di keyakinan kelas mereka. Oke, terima kasih Bu Roza. Hanya itu yang bisa saya informasikan atau saya jelaskan. Semoga Bu Roza bisa mengerti dan bisa memahami dengan baik. Bisa Bu Sri. Alhamdulillah, terima kasih. Sangat besar pencerahannya ya, saya sendiri. Baiklah, karena mengingat waktu, maka saya dapat simpulkan bahwa untuk menerapkan budaya positif, punishment dan reward bukanlah salah satu cara yang paling efektif untuk menerapkan disiplin pada anak. Tetapi, kita sebagai guru haruslah menjadi tauladan agar anak itu sendiri bisa mencontoh atau meniru apa itu perilaku guru yang berarah ke arah positif. Dengan sendirinya si anak akan mengikuti apa yang menjadi tauladan positif
yang ada pada guru tersebut. Sehingga dengan penuh kesadaran sendiri si anak akan menjadi disiplin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Siapa yang memimpin doanya? Mulai ya. Kita jumpa sama ibu. Ibu akan membuat dulu keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Apa lagi? Ada? Keyakinan kelas kita robah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Nggak ada lagi istilahnya peraturan. Di keyakinan kelas nanti bahasa negatif akan menjadi bahasa positif. Misalnya dilarang membuang sampah. Itu kan bahasanya negatif. Dilarang, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Itu masuk ke keyakinan yang mana? Menjaga kebersihan kelas. Tanggung jawab. Satu lagi, disiplin. Mana contohnya? Kalau peraturan dulu. Masuk sebelum guru masuk. Siswa harus berada di kelas sebelum guru memasuki ruangan. Itu masuk ke mana? Disiplin. Kita paham ya? Nanti masing-masing kita akan menulis satu keyakinan kelas. Kesepakatan kita gimana? Dari kesepakatan kelas nanti jadi keyakinan. Apa kesepakatannya? Buat masing-masing satu orang satu kesepakatan. Paham ya? Gak boleh nyontek. Berarti jujur. Apa lagi? Saling menghargai. Kalau berbicara harus sopan santun. Sayangi kawan dengan adabu. Masing-masing kalian akan menulis kira-kira keyakinan apa yang ingin kalian lakukan atau apa yang kalian inginkan. Nanti di pos ini kita tempel masing-masing di papan tulis ya, satu orang satu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neva Zura, kelas 10 Iskandar Muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustaqfira dari kelas 10 Iskandar Muda. Nama saya Zafar Ambia, kelas 10 Iskandar Muda. Perasaan saya sebagai murid senang karena dengan adanya peraturan kelas jadi aman, damai, dan tentram. Perasaan saya sangat senang karena dengan terciptanya peraturan atau keyakinan kelas dapat membuat siswa dan siswi bisa menghargai guru dan guru pun merasa bisa dihargai. Perasaan saya sangat senang karena kami jadi tahu apa-apa aja yang boleh atau enggak dilakukan di kelas sesuai dengan kita sepakati. Bagi saya sangat penting. Kenapa? Karena sangat penting. Menurut saya sangat penting. Kenapa? Kelas kami sebagai murid merasa nyaman, aman, dan dihargai. Terima kasih. Karena dengan tercipta keyakinan kelas bisa membuat seluruh siswa merasa tentram, aman, damai. Guru pun juga bisa merasa dihargai oleh seluruh siswa. Terima kasih. Untuk mencapai kelas tenang dan damai, kita harus mengikuti peraturan sesuai dengan kita sepakati bersama. Terima kasih.